Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Agusta, NPM 1913053092 dari kelas semester 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini RPP yang telah saya buat yaitu kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Baiklah, saya mulai. Yang pertama yaitu tentang kompetensi inti. Di sini memiliki 4. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dari kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya B, kompetensi dasar. Di sini memiliki 2 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama, bahasa Indonesia. 3.1, menunjukkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. 3.2, memetakan keterhubungan antar gagasan yang dapat dari teks, lisan, tulis, atau visual. Selanjutnya 4.1, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulis. 4.2, menyajikan hasil penataan informasi sesuai dengan keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Itulah kompetensi dari bahasa Indonesia. Yang kedua, kompetensi dasar dari IPA. 3.6, memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. 4.6, menyajikan laporan hasil pengamatan dan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Baik, selanjutnya C, indikator. Indikator dari bahasa Indonesia. 3.1.1, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. 3.1.2, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. 3.1.3, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis. 4.1.1, menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks dalam bentuk peta pikiran. 4.1.2, menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. 4.1.3, menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, indikator dari ilmu pengetahuan alam atau IPA. 3.6.1, menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. 3.6.2, menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. 3.6.3,
menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat. 4.6.1 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. 4.6.2 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. 4.6.3 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. Itulah indikator dari kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia dan selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Kedua, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang keempat, setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Baik, selanjutnya materi pembelajaran. A. Materi percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat. B. Menentukan gagasan pokok dan gagasan utama dari setiap paragraf. Selanjutnya F. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan di sini menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya, media, alat, dan sumber pembelajaran. Di sini dari buku pedoman guru tema Indahnya Kebersamaan kelas 4 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013. Revisi 2017. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, revisi 2017. Dan buku siswa tema Indahnya Kebersamaan kelas 4 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2017. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, revisi tahun 2017. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran pada RPP yang telah saya buat. Dapat dilihat yang telah saya munculkan di samping. Pada kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan, alokasi dan waktu. Pada deskripsi kegiatan di sini yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing atau religius menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Selanjutnya, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Itulah pendahuluan, deskripsi kegiatannya. Selanjutnya masuk ke inti, deskripsi kegiatannya. Siswa diingatkan kembali tentang keragaman budaya Indonesia. Salah satunya adalah keragaman permainan tradisional. Yang kedua, siswa secara berpasangan diminta untuk saling menginformasikan tentang jenis permainan tradisional yang mereka ketahui kepada teman di sebelahnya atau sebangkunya. Selanjutnya, hasil diskusi siswa dibahas secara klasifikasi dan disimpulkan bersama. Selanjutnya, siswa diingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya tentang keragaman alat musik tradisional Indonesia.
Selanjutnya, guru mengajukan pertanyaan sebagai kegiatan pembuka. Selanjutnya, bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita? Siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 3 jenis alat musik tradisional daerah yang mereka sukai. Setiap kelompok akan melakukan 3 jenis percobaan yang berbeda tentang sifat bunyi merambat. Selanjutnya, siswa dapat kelompok diminta berdiskusi membuat pertanyaan tentang sifat bunyi merambat. Selanjutnya, setiap kelompok menyampaikan pertanyaan hasil diskusi di depan kelas. Siswa dalam kelompok kemudian melakukan 3 jenis percobaan secara bergantian tentang sifat bunyi merambat berdasarkan instruksi yang ada di buku. Siswa mengisi tabel yang tersedia berdasarkan hasil percobaan siswa. Selanjutnya, siswa masih dalam kelompok yang sama, berdiskusi menjawab pertanyaan yang ada di buku berdasarkan hasil percobaan. Selanjutnya, guru memberikan penguatan tentang sifat bunyi merambat. Siswa diingatkan kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Siswa membaca kembali teks berjudul Sigap Membantu Sesama yang terdapat pada pembelajaran sebelumnya. Siswa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tersebut dan menuliskannya dalam peta pikiran yang tersedia. Siswa mendiskusikan peta pikiran bersama teman dan guru. Di sini saya menuliskan alokasi waktunya 150 menit. Baik, itu inti dari kegiatannya. Selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di sini saya memberikan alokasi waktu 5 menit. Itu kegiatan pembelajaran yang telah saya buat dalam RPP saya. Selanjutnya di sini saya membuat penilaian. Di sini ada penilaian sikap. Saya telah membuat tabelnya, dapat dilihat pada layar yang telah saya buat. Di sini ada penilaian pada mata pelajaran IPA. Di sini saya menggunakan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi merambat, dinilai menggunakan rubrik. Dapat dilihat di samping seperti ini. Nah, seperti itu untuk penilaian rubrik pada pembelajaran IPA. Selanjutnya di sini ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya membuatnya seperti yang di samping, menggunakan rubrik seperti mata pelajaran IPA tadi. Dapat dilihat seperti ini. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan tentang penilaian yang telah saya buat dari RPP tentang mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA menggunakan rubrik. Pengayaan. Apabila memiliki waktu, siswa dapat memainkan ansambel bunyi yang telah mereka kreasikan pada pembelajaran sebelumnya kepada kelas lain. Pada bagian remedial, siswa yang belum memahami sifat bunyi merambat akan mengulang percobaan dengan pendampingnya. Siswa dapat dibantu oleh siswa lain yang telah menguasai konsep tersebut. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Selanjutnya yang terakhir di sini saya membuat juga soal evaluasi yang terdiri dari pilihan ganda 10 soal dan esai 5 soal.
disertai dengan jawabannya. Itu yang dapat saya jelaskan dari RPP yang telah saya buat kelas 4 subtema 1 dan tema 1 pembelajaran 3. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan RPP saya atau penyampaian materinya tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.